Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Alfiana dengan NIM 13036210006 dari Prodi Pendidikan Kimia A Angkatan 2021 Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum tentang sifat koligatif larutan, yaitu mengenai penurunan titik beku larutan melalui pembuatan es putar. Yaitu untuk menganalisis terjadinya penurunan titik beku larutan, untuk mengidentifikasi perubahan fisika dan kimia pada hasil percobaan, untuk menerapkan atau mengaplikasikan sifat koligatif larutan dalam kehidupan, dan yang terakhir untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi penurunan titik beku larutan. Itu dia beberapa tujuan dari pelaksanaan praktikum kita kali ini. Oh ya, sebelumnya, sebenarnya apa sih sifat koligatif larutan itu? Jadi, sifat koligatif itu merupakan sifat penting larutan yang bergantung pada banyaknya partikel zat terlarut dalam larutan, bukan pada jenis partikel zat terlarut. Itu dia penjelasan singkat mengenai praktikum kita kali ini. Langsung aja yuk kita lakuin praktikumnya. Adapun alat dan bahan yang diperlukan pada praktikum kita kali ini yaitu Nah, setelah kita mengetahui alat dan bahan yang digunakan, adapun langkah-langkah dari pelaksanaan praktikum kita kali ini, yaitu proses pembuatan es putar merupakan salah satu aplikasi dari penurunan titik beku larutan, di mana hal ini terjadi karena jika dalam zat larut ditambahkan zat terlarut, maka akan terjadi penurunan tekanan uap jenuh larutan. Kemudian, penurunan tekanan uap jenuh larutan ini akan mengakibatkan penurunan titik beku larutan. Berikut animasi dari penurunan titik beku. Jadi, air murni membeku pada suhu 0 derajat Celcius. Namun, jika di dalamnya ditambahkan zat terlarut, misalnya garam, maka titik beku larutan tersebut akan turun, yaitu di bawah 0 derajat Celcius. Adonan es krim yang ditempatkan pada wadah yang terendam es batu dan air yang ditambah garam dapur dapat membeku seiring proses pengguncangan. Hal ini terjadi karena proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Temperatur normal campuran es dan air yaitu 0 derajat Celcius, sedangkan temperatur yang diperlukan untuk membekukan es krim yakni kurang dari 0 derajat Celcius. Nah, untuk mencapai temperatur tersebut diperlukan garam atau zat terlarut lainnya. Jadi, dalam proses ini, garam berfungsi untuk menurunkan titik beku larutan. Garam yang larut dengan es yang mencair akan membentuk air garam dan menurunkan temperaturnya. Selama proses ini diperlukan panas. Larutan mendapat panas dari adonan es krim dan es krim memadat. Selain itu, ada tujuan dari pengguncangan selama proses pembekuan, yaitu untuk memperkecil ukuran kristal es yang terbentuk, sehingga nantinya es krim yang dihasilkan akan bertekstur lembut.
Nah, kita udah sampai nih di tahap akhir dari pelaksanaan praktikum kita kali ini, yaitu penyampaian kesimpulan dari hasil yang telah kita dapatkan. Jadi yang pertama, dalam pembuatan es krim dengan campuran es dan air dapat dilakukan dengan penambahan garam sebagai penurun titik beku larutan, sehingga terjadi proses perpindahan kalor dari adonan es krim ke campuran es batu, air, dan garam. Kemudian terjadi perubahan wujud dari bahan yang digunakan nih, yaitu dari cair menjadi padat. Dan pembuatan es putar ini merupakan salah satu aplikasi dari penurunan titik beku larutan. Nah, penurunan titik beku larutan ini dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut dan sifat elektrolit larutan. Dan yang terakhir, sifat koligatif adalah sifat larutan yang hanya dipengaruhi oleh banyaknya partikel zat terlarut pada larutan. Itu dia pelaksanaan praktikum kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga praktikum kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua.